jalan lurus, bersatu berjuang menang. Gantagam jama-jama, puari seunyi tanggamus, kam sukses kam pilkada, jejama milih calon bupati. Tanggamus, kam sukses kam pilkada, jejama milih calon bupati. Mak milih suku bangsa, mufakat kam sunyini, busatu kam dukung jama-jama, calon bupati Haji Saleh Asnawi. Busatu kam dukung jama-jama, calon bupati Haji Saleh Asnawi. Sangun jelma kam pekon, putra tanggamu asli. Mak nikam siapa lagi, mak ganta kapan lagi, Haji Saleh Asnawi kam jadi bupati. Haji Saleh Asnawi kam jadi bupati. Busatu kam sunini, pilih dang ragu-ragu, pemimpin demi tanggamu sinji, kegalau Kabupaten kam maju. Pemimpin Haji Saleh Asnawi, kegalau Kabupaten kam maju. Ini sangat mumpuni untuk memimpin Kabupaten Tanggamus ini. Nah, kami sangat berharap banyak dengan Pak Haji ini. Nah, kalau permasalahan Pak Haji di kita ini kawasan maritim kalau nggak salah, betul ya Pak Haji ya, Pak Haji Janto. Nah, kalau ini terrealisasi, alangkah banyaknya tenaga kerja bisa terserap. Hanya sayang angan-angan saja. Pepesan kosong Pak katanya, nggak terrealisasi sampai saat ini. Nah, harapan kami kalau bisa Pak Haji ini bisa meneruskan kawasan maritim ini, bisa wujudkan sehingga bisa menyerap tenaga kerja banyak Pak. Kemudian kaitan dengan pertanian, kalau pertanian keluhan masyarakat, ini masalah harga Pak. Yang menjadi aneh tahun ini hasil produksi cukup bagus ya, walaupun nggak maksimal. Harganya bagus Pak, harga beras bagus Pak, tapi harga gabah justru anjlok Pak. Kalau dulu
harga beras masih justru harga gabahnya jadi 400 lebih Pak, kebalik. Kan aneh ini. Haji nanti jadi. Ada tanaman unggulan Pak di daerah kita ini. Karena kalau tidak ada tanaman unggulan, kita ini latah Pak. Kita ada tim khusus di pertanian nanti meneliti tanaman unggulan apa yang paling tepat di Tanggamus ini. Sehingga orang mengusahakan itulah yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapannya itu mungkin banyak. Nah kemudian sebagai pengalaman ini, kalau Pak Bupati ini sangat dikenal, kemudian semua panitia dari kabupaten sampai ke desa dikondisikan Pak, orang dia semua. Jadi sulit malamnya. Tapi berkat strategi yang baik, sosialisasi yang bagus, komunikasi yang bagus, bisa membalikkan fakta Pak. Dari 23 kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Rizal ini dia sudah 3 kali jadi DPR di Tanggamus, 1 kali di DPR provinsi. Wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Haji Saleh, abang aja lah. Kalau bapak ketuaan kayaknya sudah sama singkatan sudah BHS tadi kan. Selaku bakal calon, boleh katakan bakal calon Bupati Tanggamus 2024-2029. Yang saya hormati kanda saya Kiai Haji Juwanto Muhajirin. Yang saya hormati Bapak Haji Andre, Ko Edi, Kanda Agus, saudara saya Kanda Masur, bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati, yang mohon maaf kita sebut satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Jadi saya agak kaget, saya diminta berdiri yang ketiga. Kemudian bahasan tadi, bahasa Kanda Agus Acil ini, saya suruh kupas semuanya. Jadi kalau mau kupas semua, mohon maaf Bapak Ibu sekalian mungkin paham, nggak selesai kita. Mau berapa hari nggak selesai. Tapi yang jelas, insya Allah kita yang hadir di sore hari ini punya niat dan keinginan yang sama. Untuk apa? Untuk perubahan, untuk berubah. Tadi Pak Haji Andri ya, ada Kanda Agus sudah menyampaikan sekelumit. Itu hanya sekelumit persoalan yang ada. Tadi sedikit dibahas masalah Kim. Saya selaku pelaku sejarah salah satu kawasan industri maritim. Tapi Bang Haji mohon maaf, itu selalu digemakan kalau menghadapi momen pilkada. Hanya untuk membohongi masyarakat kita yang ada di Tanggamus. Ini jujur saya bilang. Karena ini salah satu pelaku sejarahnya dan memang dari praksi PD Perjuangan Kabupaten Tanggamus 3 periode. Nah oleh karena itu kita berharap perubahan ini kita bisa berganti. Tadi dikatakan sama Bang Agus apakah salah pemimpin atau salah siapa? Tentu salah kita semua. Kenapa saya katakan salah kita semua? Sudah tahu nggak benar masih dipilih. Ini mohon maaf, ya. Sudah tahu nggak jelas masih dipilih. Kita hanya habis dengan iming-iming Bapak Ibu. Di Talang Padang ini Bang Haji sudah ada lokasi gor, stadion mini. Kami yang membebaskan lahan itu ada di Podomoro dekat rumah Pak Haji F1 itu. Selesai pilkada ya selesai. Kami sudah survei sampai ke Bandung untuk niru Stadion Siliwangi waktu itu. Sampai hari ini terbengkalai. Kapan kita akan maju? Nah kembali ke pasar tadi, Pak Haji Andri. Mohon maaf, memang agak susah. Kenapa saya katakan susah? Karena keinginan bersamanya nggak ada. Kita di Tanggamus ini Bang Haji paham karena memang kelahiran di Tanggamus ini. Kita cukup. Mau tambang apa saja ada. Mau hutan lebar. Mau laut luas. Tapi kenapa kita susah? Pringsewu itu anaknya Tanggamus. Saya salah satu panitia pemekaran Kabupaten Pringsewu. Kenapa Pringsewu bisa makmur, kita ketinggalan? Mereka tidak punya tambang, tidak punya hutan, tidak punya laut. Ini harapan kita ke depan terhadap Bang Haji Saleh, insya Allah bisa diajak oleh Yang Kuasa untuk jadi bupati. Amin. Itu harapan. Saya sempat
bicara via telepon dengan Pak Haji ya. Saya katakan apa? Saya tidak sentimen dengan siapa calonnya. Saya hanya sentimen Bang Haji dengan tanah kelahiran saya. Ini, kalau ada para pekon, kadang-kadang kita mikirnya sedih. Posyandu itu Pak Haji, honor per bulan hanya uang sabun 60.000. Ini saya buka, informasinya 2023 hanya cair 2 bulan. Ini sudah 2024, sudah bulan. Saya katakan dulu, pernah sertifikasi 2023 sampai 6 bulan, 7 bulan tidak terbayar. Tidak ada yang bunyi guru gitu. Nah ini persoalan yang harus sama-sama. Tadi disampaikan juga zaman Pak Fauzan ya, betul. Zaman Bang Talen, beliau bisa menciptakan kantor pemerintah daerah itu, walaupun sifatnya hutan, multi-use waktu itu. Kemudian zaman Pak Fauzan, saya masih ingat program beliau, kambing burawa, kulit coklat buat makan kambing, tai kambing buat pupuk coklat. Tapi ganti rejim, ini tidak dilanjutkan. Hilang. Baru kita dengar sama-sama di media viral kemarin bahwa BUMD kita bangkrut, pom bensin yang di Tanah Gening sama Waiku ya. Saya agak aneh Gus, orang jualan minyak di pinggir jalan pakai botol aja untung, kok pom bensin yang didirikan zaman Pak Fauzan Sai bisa rugi? Ini ada apa? Apakah memang ini sengaja dihilangkan supaya tidak ada lagi bekas? Kita nggak ngerti. Kemudian Waiku, mohon maaf, hari ini kita di hadapan kita akuan sama dengan pemerintah daerah, bukan Waiku yang di hadapan kita, tapi Aqua sama Grand. Coba kalau pemerintahnya berpikir, tekankan, perintahkan dari pemerintah daerah sampai di pokok pakai Waiku, tentu dari kita untuk kita. Hadir di sore hari ini punya niat dan keinginan yang sama untuk perubahan kita ke depan. Bagaimana wisata kita nanti bisa maju ya. Kita punya apa? Lumba-lumba sudah menggema mendunia. Tapi apa? Mau masuk ke lokasinya susah. Nah, jadi itu Bang Haji Saleh, sekelumit saya sampaikan, saya memang tidak bisa bahasa tedeng aling-aling, yang apa adanya itu saya sampaikan karena beginilah adanya saya. Tapi yang jelas insya Allah saya pribadi dan keluarga, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Saya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nangkep bupatinya kasih nama saya. Nah, sekarang dari Bang Haji Saleh kita minta apa yang sudah disampaikan nanti akan, atau tidak nanti Bang Lizil yang menyampaikan. Tapi sebelum itu kita minta dulu dengan Bang Haji Saleh untuk merespon apa yang udah. Sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Abang atau Kakanda Haji Andri Wirianto yang saya hormati, Pak Edi Gunawan, kenalnya Ibu Kedel, saya hormati. Boleh Adinda, sebetulnya lebih tua saya dari wanita. Setelah saya Haji Muhammad Rizal sebagai tokoh di Tanggamus, tokoh politik ya. Al-Mukarram Ustadz Agus Nasor yang saya hormati, Bapak Mahmud, yang mana Bapak Mahmud, yang saya hormati, Bapak Masud sebagai tokoh ini mantan Uskut Lampung ya. Sama-sama sama dulu siapa yang dari Puskut itu, yang dari Kedondong tuh Haji ya. Yang saya hormati Pak Haji Insinyur Agus Harmando. Belum haji Pak? Oh, belum haji ya, insya Allah. Biasanya kalau yang namanya Saleh menyebut haji itu jadi haji. Amin. Yang saya hormati Zizi Aliadin, Sarjana Pendidikan,
Oke ya. Oh ya, terima kasih. Izil ya. Kayak kok. Izil. Kok namanya udah kayak barat-baratan ini kok panggil Izil. Saudara saya Nasron Radian dan saudara saya Alilal dan keluarga besar kami ini dari tim ini Adinda Munir dan Rodri ya. Ini dari sana turun ke sini di jalan untuk mantau keadaan. Bapak-bapak, ibu-ibu atau ahli isu ini, mohon maaf, pada cok sebut ke satu persatu. Saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mulai rasa hormat saya pada sore hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, pada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya, inayahnya kepada kita, bahwa kita sampai sore ini masih diberikan pada umur, diberikan kesehatan, dan diberikan bermacam-macam nikmat. Sekaligus hari ini kita bisa silaturahim, yang mana kejadian ini, peristiwa ini betul-betul nanti akan bersejarah, karena tidak pernah kita rencanakan dari jauh hari. Perbincangan kita, apa yang kita bahas, apa yang kita rencanakan, insya Allah terkabul. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan mudah-mudahan kita hadir di sini bersama umat muslim akan mendapat kesempatan, dan termasuk di luar umat muslim juga akan mendapat kesempatan. Pertama, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran. Ini hanya 12 umur kelas 2 SMP Hijrah 2. Jadi besar sampai hari ini, saya besar di luar, bukan besar di Terampadan atau Bandung Agung. Saya lahir di Terampadan, di Bandung Agung. Waktu ujian bintang, masuk Benar Lampung untuk sekolah SMA. Saya masuk di SMA 2. Jadi saya bagi itu sedikit-sedikit, itu saya simpan. Itulah rencana saya untuk perang dengan waktunya nanti itu. Perang. Jangan takut. Sehingga pada saat saya menang nanti, saatnya saya menang, saya tidak punya hak tagih. Jangan kira-kira baru dapat begitu menang, begitu ada proyek, jangan dulu diganggu, ini duit diganti bulan kemarin. Saya sebagai lelaki ngomong begini, nyawa saya pun, harta saya pun, apapun, karena memang keluarga yang akan jadi korban ini begitu banyak. Saudara kita, bagaimana apa kata Umpu Tuyul, apa kata nenek-nenek kita yang dulu berjuang melawan binatang buas, yang dulu kan ini sama sekali kita ini kan dari korban anak-anak kita nggak sekolah. Saya bisa bayangkan 5 tahun yang akan datang kabur keluar dari ini, Tegarus ini biarkan dipimpin oleh orang-orang ini. Saya tersinggung betul, kita harus tersinggung. Makanya saya bilang sama semua teman-teman itu, jangan karena salah yang menjadi pembantu kalian membantu, jangan. Karena masalah ini, lihat masalah ini harus tanggung jawab kita, karena ini masa depan daripada ini kita. Itu urusan kita yang ada di sini. Kita panggil tenaga ahli sana, berkolaborasi sama tenaga ahli di Gajah Mada, dari UI, dari ITB, kita panggil sana. Tolong buat grand design di Tegarus ini, tolong petakan berdasarkan hasil tanah, pemeriksaan tanah, di mana yang cocok, tapi yang orientasinya betul-betul untuk ekspor. Ini Jepang juga begitu, udah penuh industri, perlu impor, termasuk belut. Saya makan di hotel bintang 5 di Jepang kemarin berapa bulan lalu. Saya makan belut dan saya tanya belut daripada Indonesia. Saya selama berapa tahun saya tetap makan di kandang Tegamus. Setiap minggu dikirim dari Tenggolan. Betul. Langganan saya Tenggolan terus kirim. Makan. Karena makan ikan di sini dijamin vitaminnya hebat, enak ikannya, tidak terkontaminasi, nggak merusak di badan. Nah itulah kira-kira. Nanti dari segi masih wisata juga begitu. Kita panggilkan orang-orang di Jakarta, orang di luar situ. Kita panggil mereka konsultannya, kita suruh pelajari, suruh petakan di tengah musim yang mana ini. Untungnya itu kecuali itu memang bisa dibangun dengan ini, mereka bisa bawa investor untuk ke dalam. Nanti ikannya naik, kelihatan semua ikannya. Kita naik kapal pesiar kan, apa bisa dulu? Semua ikannya. Udah dikunci-kunci sama itu pedang-pedang itu yang ada di kapal. Ya udah beliau. Begitu sampai di laut,
lempar itu memang betul, saya bilang juga ini di Kota Agung juga ada. Nah ini sih contoh. Karena kita nggak ngerti. Jadi kalau yang kita buat di sini, kita ke Eropa kemana-mana tidak perlu ke Singapura. Tapi jangan pernah mimpi. Kalau sekarang dijual-jual itu nggak mungkin. Biaya buat pelabuhan itu besar sekali. Investor, negara belum mampu untuk buat itu, bukan belum mampu duitnya, tapi nggak kebagian yang lain kalau bisa buat ini. Investor, makanya kita, saya sengaja saya nggak cerita tentang itu, saya cerita tentang ini dulu. Ekonomi kita, pariwisata kita hidup, ini segala hidup, otomatis itu pasti ada yang ngincar untuk itu, karena nanti ada yang niru di tengah musim. Daerah-daerah lain, tanam juga, community ada ekspor sudah ada bahannya. Orang pasti mau investasi di situ, baru kita tinggal pasarkan, investasi lah kamu. Kalau sekarang sampai mati pun kita investasi, cari pemborongmu, cari investasi. Minta kepada saudara-saudara saya yang ada di sini, tolonglah ini diberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Jangan dijual suara kita, karena kita memang negara demokrasi, itu kekuasaan dan itu yang menentukan hak haluan daripada negara, haluan pada daerah kita itu tergantung pada rakyat melalui perwakilannya. Jadi ketika kita memilih untuk memilih presiden, memilih dan DPRD, itu artinya kita sudah menyerahkan kepada mereka. Tapi kalau mereka sebagai yang diberikan hak kebijakan, mereka punya orientasi lain, punya pikiran lain, punya pikiran jelek, menganggap kita bodoh, ya seperti ini. Kita ini sudah agak bodoh betul sama mereka. Nah itulah. Jadi saya berharap para sesepuh, para tokoh di sini bisa memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita. Untuk memenangkan kita hari ini, jangan melihat karena salah ya, calonnya karena apa, kenapa. Saya nyatakan di sini demi Allah, saya tidak punya kepikir, tidak punya bercita-cita saya menjadi bupati di sini. Betul. Saya mau pensiun. Kalau saya mau menjadi bupati, mau jadi wali kota, nanti baca di YouTube, baca di koran itu. Di Tangerang sana saya dikejar-kejar. Ada pertemuan, salah satu pertemuan, saya dekat dengan wali kota. Sekarang nyarung gubernur. Haji, saya dengar Pak Haji menyalon Tengah Mus ya. Pak Haji tahu nggak Kabupaten Tengah Mus di mana? Tahu nggak apanya? Maksudnya miskin? Iya, miskin. Saya ketinggi Allah, dia bilang, kok Pak Haji mau? Saya bilang, saya itu orang sana, lahir sana. Betul, dia. Saya harus pulang, saya bilang. Dia merah mukanya. Dia pikir saya bukan orang sana. Karena saya kalau di Tangerang situ, dikenal orang, Saleh asli Cina Betawi. Banyak. Jadi kalau saya masih di Cina Benteng itu saya jalan itu yang di Portempo itu saya. Kalau dia enggak. Nah saya itu ada kesan di sana Saleh asli Cina Betawi. Makanya saya dengan kalangan Chinese, kalangan apa, semua dekat dengan saya di sana. Nah itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf barangkali hal-hal yang kurang berkenan. Dan insya Allah apa yang menjadi tadi tujuan dari harapan dari Andre juga ya, insya Allah nanti kita sama-sama pengalaman dari Bersatu barangkali insya Allah nanti kita ini saya akan perjuangkan itu semua di stadion apalagi aduh, karena inilah kadang-kadang ini hanya apa ya, ini rahasia yang saya ingin kasih tahu. Kekurangan kita ini karena kita selama ini nunjuk bupati itu pegawai negeri semua. Coba lihat dari pertama sampai ini. Yang namanya pegawai negeri itu terbiasa dari golongan 2 dari ini dia tiap hari baca ini ketentuan ditentukan oleh kita ini dewan. Nah, ketentuan apa keputusan dewan dia baca setiap hari. Nanti panggil anak buahnya. Kamu sini coba lihat di peluang ada duit di mana ya? Otaknya situ. Jadi begitu jadi bupati gitu. Coba lihat yang jadi bupati, yang jadi gubernur, misalnya jadi gubernur di DKI Jakarta, saya itu betul-betul berani dia buka. Ya, yang di Bandung, Jawa Barat, yang swasta aja, yang itu DKI besar itu Ridwan Kamil, itu memang pemimpin itu berani buka ekspansi lagi. Kalau ini ternyata kita nggak berani, orang untuk kementerian ini nggak berani kan? Dong, memang mentalnya mental pegawai negeri yang kecil, tadinya. Iya betul, saya nggak lapang tinggal.
Ini golongan berapa sih? Itu jadi negeri. Mau suruh ada menteri sana, kan masih cuma dia nggak ada. Tapi dia nanti begitu di sana yang kalau udah bangun apa? Jadi akhirnya jadi pegawai saya. Kalau saya insya Allah dalam waktu saya dilantik dalam beberapa bulan kemudian, ini stasiunnya ini orang saya sih. Nanti orang-orang saya yang di Jakarta yang di itunya bisa mereka lagi. Mas Gaddafi, saya harus bangun jalan ini. Tolong carikan aspirasinya ada di sana. Bang Rano, tolong carikan. Bisa pasti kan? Apa nggak bisa? Pak itu bantu dulu untuk ini. Kalau dari APBD nggak mungkin. Kita belum punya penghasilan, belum ada kita nggak kuat. Kita hanya dapat uang dari sana, ada uang zat dan laut. Itu khusus untuk membantu daerah miskin, daerah ini dengan orientasi untuk membangun infrastruktur dan gaji pegawai. Ternyata gaji pegawai itu kebanyakan juga, tapi dimakan juga. PAD cuma 120 kan? Makanya PAD 120 dan kita hasil dari pajak-pajak itu makan. Gila. Itu sama sekali tidak masuk akal. Karena kita ini, nah kalau kita ini sebagai orang swasta, sebagai saya pengalaman. Pergaulan konglomerat saya sehari, di menteri saya sehari. Ya kan? Nggak ada. Jadi untuk mengajukan ini, insya Allah nggak ada masalah. Kalau 2 tahun kita beresin dulu, karena dengan jalan itu ibarat ini kita udah nadi. Kalau udah nadi kita mampet semua indera kita mampet semua. Nggak ada begitu. Jalan begitu kita keluar rumah, becek, tidur lagi kita pasti. Jadi kalau jalan sudah bagus, semua lancar, insya Allah. Nah, makanya saya bilang, saya udah bilang sebelum saya sampaikan aspirasi ini, saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Tapi saya nggak mau minta maaf kalau ada orang yang mereka silakan itu. Nggak perlu saya minta maaf itu. Mau ketemu di mana kita ketemu. Saya dendam benar, ayat saya betul, saudara-saudara saya betul dikerjain sih. Demikian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tadi tentunya saya kira kesimpulan dari paparannya adalah menjawab semuanya. Artinya semua itu akan terjadi nanti kita benahi ketika beliau menjadi pemimpin di Kanamus. Saya kira itu kemudian kita ini tadi yang saya bilang kalau nanti bupati ini biar cita-cita kita tercapai itu kan tugas kita semua. Siap nggak sih kita ini? Siap. Yang bener ini Om Edi. Yang ngomong siap Om Edi nggak ngomong ya. Mantep lah kalau kayak gitu. Tapi kalau urusan yang sudah-sudah itu ya air ngalir aja lah kayak gitu. Nah jadi saya pikir dalam kesempatan hari ini apresiasi kepada bapak-bapak atau om-om semua yang telah hadir di sini. Kemudian juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kira-kira kalau lewat-lewat ke sini ya poskonya Bang Haji ada di sini kira-kira gitu. Jadi relawannya namanya Jalan Lurus. Yang mau kita jadikan bupati Bang Haji Saleh, bukan Jalan Lurus. Jadi Bang Haji Salehnya jadikan bupati, timnya namanya relawan Jalan Lurus. Insya Allah ini kita bertemu kembali di kesempatan yang akan datang dengan suasana yang lebih segar tentunya gitu. Dan ini saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, acara Ramadan. Mohon izin kepada yang keyakinan lain maka dengan doanya masing-masing. Silakan Pak Ustaz. صراط الذين أنعمت يا دم الله في منزلك يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والآفات وعلى الرجاء وعلى كل شيء قدير غفر الله لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمن أفضل علينا ولجميع المسلمين اللهم استجب دعانا يا الله خصوصا لحاجاتنا يا الله سهل أمورنا لحاجات أخينا فقدرنا استجب اللهم سهل حاجتك يا الله اللهم سهل حاجتك يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ارفع لي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم.